Nomor 1 ke nomor 2. Bos. Gua SK-nya, Bang. Udah. Harus digeser, Bang. Udah. Gua tes udah belum dia? Salahnya dulu tuh. Ambil dimulai ya, Bapak. Ya, diskusi fikihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak sekalian, jamaah rutin yasinan malam Jumat, seperti biasa kita akan melanjutkan kegiatan yasinan ini dengan diskusi fikih ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan bertawasul kepada Rasulullah, sekaligus juga mengirimkan hadiah suratul Fatihah kepada pengarang kitab yang sedang kita kaji ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi. Summa hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan diskusi fikih kita malam Jumat lalu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kemarin sudah dijelaskan, nomor 1 hal yang membatalkan sholat itu adalah di tengah-tengah sholat kita berniat memutuskan atau keluar dari sholat kita, atau menggantungkan niat sholat kita itu kepada sesuatu. Misalnya kalau ada orang bagi-bagi kupon, wah saya bubar nih sholatnya. Nah itu udah batal seketika tuh. Walaupun yang bagi-bagi kuponnya belum tentu datang. Karena niatnya sudah digantungkan kepada hal yang lain. Kemudian yang kedua, ragu-ragu untuk memutuskan apakah sholatnya batal atau tidak. Contohnya mungkin karena kentut yang sedikit, dia ragu-ragu. Itu tadi kentut apa cuma perasaan aja gitu. Akhirnya sepanjang sholat ragu-ragu tuh mang-mang, ini sholatnya stop atau lanjut, stop atau lanjut. Nah kalau kondisi kayak gitu yakinin aja kalau memang nggak ngerasa ngeluarin gas atau udara, ya udah berarti itu tadi cuma perasaan aja. Kita yakinkan sholatnya lanjut gitu. Tapi kalau yakin keluar ya udah batal. Tinggal keluar dari barisan sholat, wudu lagi, sholatnya diulang dari awal. Itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah, ada yang masih ingat? Nomor 3 keselip nih. Banyak melakukan pekerjaan lain selain pekerjaan sholat. Garuk-garuk, ya kan? Yang tadi tuh yang banyak di sini dalam kategori fikih lebih dari 2 kali. Jadi 3 dan seterusnya. Karena dalam kaidah Arab yang sebut banyak atau jamak itu adalah lebih dari 2. Kemudian yang nomor 4 kemarin itu berbicara ya selain bacaan sholat dengan sengaja. Ya. Jangankan berbicara, dehem aja kalau sengaja nggak ada uzur, bukan karena tenggorokannya nggak enak atau apa, ya dia sengaja main dehem gitu kan, atau batuk-batukan, maka sholatnya sudah batal. Gitu.
Apalagi tak tek tok kayak lato-lato nggak bertali gitu kan, tapi keluar dari mulut, maka itu batal tuh sholatnya karena tadi disengaja. Tapi kalau karena uzur, kalau nggak ngomong ataupun ada penyakit misalkan ya yang membuat dia harus selalu bergerak mulutnya sehingga mengeluarkan suara, itu nggak batal. Yang kelima, sekarang kita bahas yang kelima nih, Bapak-bapak. Wata betulu bimuftirin wasola lijaufihi. Yang kelima yang membatalkan sholat itu ialah menelan sesuatu sampai rongga perut. Ya. Jadi salah satu yang membatalkan sholat sama dengan yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum, ya, menelan sesuatu walaupun itu sedikit. Nah, wa in qalla, walaupun sedikit. Wa akli katsirin sahwan, dan memakan makanan dalam jumlah yang banyak karena lupa. Jadi kalau sedikit disengaja itu batal. Kalau banyak walaupun lupa tetap batal. Karena banyak. Kalau puasa kan patokannya lupa atau sengaja. Walaupun banyak puasanya nggak batal. Misal Mas Rian puasa hari pertama, ya, namanya hari pertama, kadang lupa kan, bulan Ramadan, duhur ke Kang nasi Padang gitu kan, Mas pesan. Ya. Udah kenyang, nyampe rumah, ditanya sama istrinya, bau ini nih, rendang katanya. Dari mana? Itu dari Padang. Nah, ini kan bulan Ramadan. Astagfirullah. Itu namanya bonus, ya, karena nggak sengaja. Tapi banyak kan tadi tuh, sepiring lebih gitu kan, bahkan tadi nambah 3 kali gitu kan. Nambah kikir. Rezeki ketahuan gitu ya. Tapi kalau dalam bab sholat tadi, kalau banyak walaupun lupa tetap batal. Ini banyak nih, bingung kita sholat sambil makan banyak gimana? Sengaja di mulutnya dia itu. Atau bisa aja dia lagi makan tiba-tiba di masjid udah iqomah mungkin kan, belum sempat kumur-kumur atau belum sempat minum, dia langsung ke masjid, masih banyak kan sisa-sisa nasi tuh, sisa-sisa makanan, mau dilepehin, sayang kali gitu kan. Ya udah sambil dengerin imam baca Fatihah dia ngemil gitu kan. Nah, itu batal tetap walaupun lupa gitu kan. Wa ilam yabtul bihi saumu, walaupun hal itu tidak membatalkan dalam bab puasa, tapi dalam sholat batal. Terus kalau nelen dahak gimana? Batal nggak tuh sholatnya? Dahak ya. Falawi betala'a nukhamatan nazalas min ra'sihi lihaddiz zahir min famihi auraikon mutanajisan binahwi dami lafatihi wa in abyado aw mutaghayyiran bihurmati nahwi tanabuli batolat. Pak Rinto udah bukan aja udah paham dia tuh. Kalau seseorang menelan dahak yang turun dari rongga hidung di kepalanya sampai ke batas yang tampak dari mulutnya, atau menelan ludah yang terkena najis, ludah yang mutanajis karena tercampur darah dari gusi yang lagi luka mungkin ya, walaupun warnanya putih atau kemerah-merahan, maka sholatnya batal. Jadi menelan dahak sampai lewat tenggorokan itu batal. Dahak loh, bukan ludah. Tapi kalau ludahnya yang mukhlis, ada orangnya tuh. Ludahnya yang bersih,
yang nggak campur, yang masih murni, nggak campur sama mutanajis, sampah najis, misalkan gusi lagi sakit, biasanya kan berdarah ya, atau udah karang giginya udah numpuk tuh biasanya kampang berdarah tuh gusinya. Nah, kalau yang mutanajis, walaupun warnanya sudah sampai putih, itu tetap sholatnya batal. Gitu, ya. Terus gimana solusinya kalau dahak? Boleh dikeluarkan, kita ambil aja gitu kan. Atau kita dehemkan tapi jangan ditelan. Ganggu sholat, ya ambil pelan-pelan. Ya, ambil pelan-pelan pakai tangan kiri. Kalau di samping kiri nggak ada orang, kepretin nggak apa-apa. Jangan ke depan, ada imam. Agak jauhan. Ini kalau sholatnya sendiri, bukan di masjid. Ya, kalau di masjid, ya udah simpen aja di tangan dulu. Makanya pakai tangan kiri. Kalau makannya sedikit gimana? Ukuran banyak sedikitnya tuh segimana sih? Amal uklu qalilun urfan. Adapun memakan makanan yang jumlahnya sedikit menurut adat. Jadi gimana kata adat aja, kebiasaannya sedikit tuh segimana gitu. Ya sedikit tuh ya sebiji nasi lah gitu ya. Nah, menurut adat aja di sini. Amal uklu qalilun urfan wala yutaqayyadu binahwi simsimatin min nasin aw jahilin ma'zurin. Tidak dibatasi dengan seukuran biji-bijian bagi orang yang lupa atau bodoh tidak tahu tentang peraturan sholat, tata cara sholat, karena ma'zur, masih baru masuk Islam, mu'alaf misalkan, atau karena rumahnya terpencil, jauh dari ulama, jauh dari konten-konten Islami, gitu ya, itu nggak masalah tuh. Kalau bagi orang yang dipaksa gimana? Wa min maghlubin ka'an nazalat nukhamatuhu li haddi zahiri wa ajaza an ammajjiha aw jarra raikuhu bitaman bita'amin baina asnanihi. Dan bagi orang yang terpaksa, umpama dahaknya turun ke batas zahir mulut, sedangkan ia tak dapat meludahkannya atau ludahnya mengalir berikut makanan yang terselip di antara gigi-giginya, dan ia tidak dapat memisahkan ludah tersebut dengan makanan tadi, hal itu tidak mudorot atau tidak membatalkan sholat sebab uzur atau sulit. Jadi ringkasnya, kalau terpaksa tadi tuh, misalnya si dahak tadi turun sendirinya, nggak diturunin sama kita, nggak disengaja, ya, sampai ke telan ke mulut. Sedangkan ia tak dapat meludahkannya. Kalau diludahin bingung nih, samping kirinya ada orang juga, ya, itu nggak apa-apa, namanya sulit. Jadi karena hukum mudorot, karena hukum uzur, maka dihukumi boleh, tidak membatalkan sholat. Atau ludahnya sudah kecampur makanan, udah larut gitu kan, makanan ketemu ludah kan biasanya, apalagi yang kecil-kecil itu larut kan, kita nggak bisa lagi misahin tuh mana makanannya, mana ludahnya. Maka yang seperti itu, kalau ketelan tadi, ya, ataupun karena kita susah memisahkan makanan tadi dari ludah tadi supaya tidak bercampur, maka itu nggak apa-apa, dimaklum, dima'fu, ya, tidak membatalkan sholat. Karena uzurnya fala yadurru lil uzri, maka tidak membahayakan sholat kita, artinya tidak membatalkan karena uzur. Selesai itu nomor 5. Ya, jadi pembatalan sholat yang nomor 5 kali ini adalah makan atau minum, dalam hal ini menelan sesuatu, itu
tadi kalau sedikit apa tadi? Walau menelan sesuatu pada rongga mulut walaupun sedikit tapi lupa, sedikit dengan sengaja, kemudian banyak tapi lupa, itu sama-sama membatalkan sholat. Gitu. Beda kasusnya dengan puasa. Kalau puasa banyak juga asalkan lupa nggak membatalkan puasanya. Simpel ya. Ada pertanyaan tentang nelen-menelen ini? Nah, sering kejadian kan? Maksudnya ya sering kita alami gitu. Ya, artinya kalau bisa dipisahin tuh si sisa nasi tadi, ya udah kita ambil aja, nggak apa-apa. Diambil, kita pegang dulu nggak apa-apa. Kalau sholatnya sendiri di kanan nggak ada, di kiri nggak ada orang, kita ya gituin aja nggak cukup. Gitu. Selama masih bisa dipisahin tuh. Kalau udah larut kan, nah udah lembut, susah kita misahin dengan ludahnya. Gitu. Jadi kalau sholatnya sendiri nggak apa-apa sambil ngebuangin sisa-sisa itu dari asal nggak ganggu rukun qauliyahnya tadi, bacaan Fatihahnya. Ada pertanyaan tentang ini? Jelas ya? Semuanya Pak. Monggo. Jadi kan tadi dijelasin kalau kita itu kan bisa membuang ya. Itu kalau seandainya kita pakai sorban atau Nggak apa-apa. ke kiri ya, jangan. Nggak apa-apa. Itu walaupun istilahnya sorbannya karena najis nggak apa-apa. Nah, kalau tahu itu najis, ya sorbannya diituin ke lantai, jatuhin, diambil. Karena khawatirnya batal karena membawa najis tadi. Itu. Iya. Berarti tetap kembali lagi bahwa pada saat kita jatuhin jangan sampai 3 kali gerakan ya. Iya. Tunggu rukun yang berbeda. Misalnya mepernya berdiri, nanti pas jatuhinnya pas ruku. Itu berarti segera dibuang atau nunggu dulu? Ini posisinya pakai sorban ini, gitu kan? Terus langsung diginiin atau nunggu? Kalau kita ngambil gini kan bisa 3 kali tuh resikonya. 1, 2. Oke. Kan menjatuhkannya kan harus memposisikan Pak. Iya. Kalau untuk masuk nanti yang sampingnya atau gimana gitu loh. Lirik dulu sebelum jatuh. Tapi ada kaidah lain yang bilang kalau itu sifatnya najis atau apa, kita menyingkirkan najis gitu kan, itu nggak apa-apa karena perlu gitu. Walaupun gerakannya lebih dari 3 kali. Karena itu perlu. Karena kalau kita nggak segera, ya sama aja kita dengan sholat sambil membawa najis. Itu yang batal. Misalkan nih, lagi-lagi sholat, kita nggak sadar di situ ada kotoran cicak misalkan. Ya kita sentil aja gitu sambil begitu kita lihat, begitu ruku ya tunggu kita langsung bersihkan. Jadi karena uzur. Contoh lain karena lagi sholat misalkan terus kipasnya kegedean, sarung ini nyingkap gitu kan. Betulan celananya mungkin nggak nutupin sampai lutut, kebuka kan auratnya, ya kita segera tutupin lagi aja. Itu namanya karena ada sebab. Nah, yang banyak gerakan tadi itu sebabnya itu nggak sampai apa ya? Nggak sampai membatalkan sholat gitu. Kalau kita tahan gitu. Kalau najis kan kalau kita tahan ya tetap sampai membatalkan sholat. Tapi walaupun kita tahan di mulut, asalkan nggak ketelan dan yakin darah itu keluarnya pada saat kita sholat, itu juga dimaafu. Misal nih pas wudu aman, semua nggak ada mulut nggak bergusi, nggak berdarah gitu kan. Tiba-tiba di sholat kita ngerasain kok asin-asin darah gitu kan.
rasanya beda kan? Beda. Nah, nggak apa-apa, nggak ngebatalin walaupun kita sedang membawa najis. Karena najis itu keluar pada saat kita sholat. Sama halnya, kita lagi sholat, kebetulan di jidatnya ada jerawat gitu kan. Begitu sujud, tas gitu, pecah. Pecah. Otomatis ada nanahnya kan? Yang najis itu, kalau jerawatnya sampai bernanah. Nah, itu kan secara logika, ada najisnya. Maka nggak membatalkan karena si najis itu datangnya pada saat sholat. Kecuali sebelum sholat nih mau takbiratul ihram, pas lihat ini, wah darah, harus dibersihin dulu darahnya. Gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh membatalkan wudhu nggak Pak? Atau cuma dibersihkan aja? Nah, kena najis itu nggak ada dalam pembatalan wudhu. Berarti cuci aja. Cuci aja najisnya, kemudian langsung sholat lagi. Nah, nanti di bab pembatalan wudhu itu nggak ada ya dalam mazhab Syafi'i yang kena najis. Iya, bersihin aja. Habis itu sholat lagi. Nggak perlu wudhu ulang ya? Berarti semua wudhu dilakukan. Ya enggak. Nggak ada terkena najis, nggak membatalkan wudhu. Yang penting tapi bisa membatalkan sholat kalau najisnya sampai ke bawah-bawah sampai sholat. Bersihin aja gitu. Ada lagi? Sehari-hari aja. Yang pernah dilakuin. Ya, silakan. Kita posisi sholat nih, makanya kalau selain bacaan sholat itu kita ucap, kalau pakai bahasa sendiri ada misalnya batal kan ya. Tapi misalnya di dalam sujud terakhir nih Pak, kan udah jelas kita maknain tuh subhanallah wal bihamdihi, misalnya kan udah kita maknain. Setelah itu kita doa lain tapi nggak di secara lisan nggak keluar, cuma secara batin jalan itu gimana? Boleh, Apa ya? nggak apa-apa. Sambil nunggu mungkin imamnya punya kebiasaan sholat sujud terakhirnya lama, boleh. Walaupun pakai bahasa sehari-hari, selama itu nggak keluar dari mulut, dalam hati aja, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, silahkan. Ya. Nah, tapi kalau mau dilisankan, ya doa-doa yang masyhur, doa-doa yang sudah diajarkan sama yang ada di hadis-hadis, misalkan Robbik Firli, wali-wali itu kan udah masyhur. Itu walaupun diucapkan selama pakai bahasa Arab itu nggak apa-apa. Atau misalkan imamnya baca surah At-Tin misalkan ya, yang ujungnya itu ada Mas Rian, ujungnya gimana At-Tin? Saya jadi lupa. Bi'ah kamil hakimin. Di situ kan ada kesunahan, setiap yang mendengar itu sunnah membaca bala syahidna gitu kan. Itu nggak apa-apa diucapkan. Nah. Atau yang ujungnya itu surat apa yang Ibrahim wa Musa itu. Nah, kita jawab alaihi wassalam, boleh dilafalkan. Karena itu disunahkan oleh Rasulullah gitu. Tapi jangan kencang-kencang, takut yang di sebelah nggak ngerti ribut. Ini sholatnya beda. Pelan aja, lirih aja, nggak apa-apa. Tuh, Pak Rinto, ada lagi? Jadi sunnah menambahkan doa itu boleh ketika sujud atau tasyahud akhir sebelum salam. Atau kalau sholat subuh pada saat akhir doa kunut boleh disambahkan. Tambahin doa nazilah gitu kan. Tambahin doa-doa yang lain pada saat sebelum Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sebelum sholawat kepada Nabi. Tambahin doa. Tapi redaksinya harus pakai bahasa Arab gitu. Itu kemarin tuh bahasanya kemarin. Pak Haji.
Lanjut, cukup? Udah berapa menit, Mas? Nah, satu lagi ya. Itu Ada Mas Rian, silakan. lebih gak lebih dari 2 kali. Itu kan dulu kan saya diajarinnya kalau mau gerak itu misalkan kita mau garuk apa gimana itu nanti aja pas misalkan buku gitu. Jadi sekalian itu kehitung gak sih? Sekalian gerak, sekalian gerakan sholat gitu. Jakarta di sebelah mana dulu? Dulu seru. Ayo. Maksudnya itu masuknya kehitung gak sih? Ya, betul tadi, tergantung posisi gatalnya di mana. Di sini ya bisa dah. Kan kan misalnya di alis nih. Nah, Oh, gitu. sekalian gerak atau intikal ya, Iya. berubah ke rukun gerakan yang berikutnya. Saya belum pernah dengar tuh juga tuh. Tapi mungkin itu salah satu trik juga supaya tidak terhitung. Sekalinya terhitung juga kan nggak lebih dari 2. Hitungnya 1 gerakan. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah paham, ya pasti ada keluar ide-ide kreatif buat ngakalin gitu kan. Itu dalam rangka ngakalin, Mas. Dalam rangka cari solusi gitu kan. Supaya tidak dihitung. Supaya tidak terhitung. Tapi referensi secara jelasnya belum pernah baca gitu. Tapi mungkin bisa aja. Kecuali misalkan gatalnya di lokasi-lokasi tertentu yang memudahkan gitu kan. Mungkin gatal di sini sekalian itu apa-apa. Itu juga ini Ustaz sama yang kita ditepuk itu loh. Nah, itu kan kadang ada yang jangan nempuk balik. Tepuk jangan nempuk balik. dulu saya Nggak beres-beres. Itu kalau kita belum intikal dulu mundur katanya. Jadi pas intikal kita sambil mundur gitu. Intikal dari berdiri ke ruku. Iya. Maksudnya gimana nih? Ada orang jamaah berdua. Lagi berdiri nih. Jamaah berdua sama imam. Tiba-tiba makmum ketiga datang. Iya. Dia nepuk. Pundak. Pundak siapa nih? Saya nggak tahu. Sebenarnya Cuma saya diem dulu Ustaz. Nanti pas intikal ke ruku baru saya mundur. Nanti pas intikal sami Allah saya mundur lagi. Jadi Mundur lagi. sekali-sekali gitu loh. Itu boleh gak sih kalau saya Nunggu dulu, nunggu intikal dulu? Nggak langsung mundur. nunggu gerakan. Sama halnya dengan yang tadi. Iya sama hal kayak yang tadi Itu gitu. buat saya. Jadi Dibarengin sama intikal gerakannya untuk menyarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kelamaan. Enggak jadi ikut jamaah berarti kelamaan enggak mundur-mundur kayak gitu. Ya kan itu saya dulu waktu kecil saya diajarin begitu, maksudnya boleh nggak gitu guys seperti itu apa kita Mundur aja gitu. kalau mundur aja gitu. Kita kan ya dia segera mundur atau nunggu bacaan selesai. Segera mundur boleh. Asal gerakan mundurnya kemarin nggak lebih dari 2. Mundur, tutup dulu, nanti nunggu rukun yang lain, mundur lagi, atau sekaligus mundur, tep gitu. Udah boleh. Atau mungkin tadi itu trik lagi supaya nggak kehitung gerak. Maksudnya itu boleh nggak kayak Boleh silahkan. nanti itu gimana? Kalau yang nggak ngerti Siapa? Mesti aja kalau dia nunggu Al-Fatihah selesai. Kelamaan enggak jadi. Berarti benar. Saya dulu sama saudara saya pernah kayak gitu benar. Digituin saya. Oh iya. Kelamaan ini. Serak juga lah. Ditarik saya. Habis ditarik begini aja.
sekalipun itu Pak. Beda ilmu. Nah, biarnya dia nggak narik-narik, ya lebih baik mundur aja, walaupun satu langkah, biar dia, oh iya dia paham gitu. Maksudnya yang nepok ini juga direspon gitu. Gitu sih. Tapi kalau lagi sholat sunnah, dikira sholat wajib, ada yang mau makmum gimana tuh? Kan kita ditepok sebagai makmum. Itu ya gini ya. Bisa. Lanjut aja apa? Gini katanya waktu itu. Gimana Pak satunya? Iya, ya kita kasih syarat juga, dia nepok, ya boleh pakai gini, boleh gini. Atau kita pakai gini. Tandanya jangan, saya lagi sholat sunnah. Tapi kalau dia nggak paham, masih ngikutin juga, ya udah nggak apa-apa. Itu sholat sunnah. Asal jangan tembal-tembalan, nanti dia nepok, kita gini, dia tepok lagi. Nah, Ustadz Ipi, saya kuliah di malah di belakang. Waktu saya nganterin dia pulang, saya lagi sholat kuliah, Ustadz Ipi malah tepok. Iya. Saya sholat sunnah dia malah di belakang saya ini. Namun, Ustadz, saya kuliah dulu, ini wudhu kan. Dulu saya malah tepok saya. Bukannya dia, ya kuliah dulu malah tepok saya dia. Terus saya udah bilang sama dia kan, itu tes dulu. Tapi dulu di bab yang masuk apa ya? Itu seandainya si imamnya sholat sunnah terus kita jadi makmum sholat fardu nggak apa-apa sih Pak? ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa, Lanjut aja, yang penting jangan panik aja udah. Iya, balik. nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau bisa ngasih kode kan, sama-sama paham, ya lebih bagus itu, lebih bagus. Tapi pernah kejadian Pak, jadi saya tuh nggak tahu di daerah mana itu ya, yang arah mana sih Pak Uke? Yang Yang mana? kalau di tangganya ada pantai itu. Mau pasir ya apa sih? Tanjung Pasir, Pasir ya. Tanjung Kait. Kan di ada musola Ustaz ya, saya ada di situ. Tapi saya kan saya sholat sunnah dong, saya langsung di situ. Itu kejadiannya kayak gitu, mungkin orang nggak boleh kan di, enggak maksudnya. Lagi sholat sunnah. Namanya Langsung aja. Saya ikutan aja paling dong gini. Tapi tetap aja pas saya lihat dia bocah. Maksudnya bocahnya bukan bocah SMP apa SMA gitu, bukan bocah ini. Ilmu berarti itu Pak. Balik ke Pak. Lu tong. Dia berbalik ke Pak. Gede-gede pernah saya sering di masa juga gitu kan. Lagi sendiri habis dia waktu itu tapi emang mungkin kebiasaannya waktu di Tanjung Pasir itu mungkin gitu, jadi sholat tuh jadi kayaknya Langsung. pakai sunnah deh, dia langsung wajib Nungguin kereta kali dia. Ada kereta. Kau beli aku. Maghrib, kadang-kadang ada sholat sebelumnya kan. kalau maghrib kan nggak ada kopiah gitu maksudnya dari ada buat itu masih tidak ya masih ada kopiah apa enggaknya di maghrib itu kita tanya. Ada tapi enggak termasuk apa tuh sunnah rawatib. Ada tapi enggak kehitung rawatib. Buat nunggu Nah, buat nunggu jamarin enggak apa-apa. buat ngisi waktu. Tapi enggak kehitung rawatib. Rawatibnya yang ba'diyahnya. Kalau zuhur justru dua sesudah, dua sebelum. Dua-duanya dapat. Bahkan Boleh. 22 apa 42 Pak? 44. Langsung lah. Lamaan. 42. Tapi kalau ada ini Ustaz, misalkan jamaah berdua nih. Sekarang saya datang sebagai makmum yang ketiga nih. Saya pernah tuh, jadi saya nepok, udah saya takbir ya,
Tapi kok sampai salam kok dia nggak mundur itu gimana? Sekali mau berarti. Dikira bocah. Oh gitu. Oh iya, intinya dia nggak paham itu nepok Tapi nggak apa. Nggak apa-apa. Titiknya ada kena, bisa mundur ya. Apa nepok itu harus keras atau gimana sih? Saya sih cuma gini. Pelan aja. Nepok tendang. Keras dimarahin situ. Nanti berantem. Masak nih Pak, satu lagi Pak. Ya, monggo. Iya. Yes. Belum nih. Ini pamit belum nih. Sudah jadi makmum nih Pak Ustaz. Pertanyaan udah Terus tulis. tahu di sebelah kita kan ada bocah nih. Ah, Ya, apa benar apa sok ini anak kecil ini memutuskan sok benar nggak? anak kecil. Iya. Di sampingnya ada orang gede lagi nggak? Ya ini anak kecil ini dewasa. Memang harusnya kita dewasa tapi ada yang bilang jangan anak kecil ini soalnya memutuskan sok. Itu gimana? Nah, untuk keterangan itu saya juga belum pernah baca. Tapi kalau anak kecilnya ini sudah balik, ya sudah, artinya dia udah wajib sholat, gitu ya? Enggak, boleh. Tapi kalau misalkan baru apa namanya belum tamyiz itu belum lebih dari 5 tahun misalkan, atau belum paham tentang, belum bisa ngebedain. Misalkan anak belum tamyiz, tahu kan? Maksudnya dia belum bisa ngebedain misalkan antara uap es sama uap panas gitu kan. Nah, itu ketika sholat ya sebaiknya memang di belakang. Kalau masih ada orang dewasa. Tapi kalau orang dewasanya datangnya masbuk, ya gimana? Masa ya terputus terus. Masa anak kecilnya gitu. Tapi kalau anaknya katakan 4 tahun, disuruh belakang nangis Pak. Makanya. Oh, yang Ya ini di anu kan, di jemaah kita kan. Di jemaah. Kalau itu mau terus terang aja. Ya paling kan seperti itu di tempat kita itu. Jadi itu kalau nggak jatuh seperti itu, kacau kita. Ini bukan saja. Jadi asal berapa Pak Ustaz bilang kita, Pak Sarbito, coba itu bagaimana kalau anak kita di belakang. Ya kalau di belakang Pak Ustaz yang orang tua kadang-kadang mau di belakang juga. Itu anak-anak itu mau di depan. Kebalik benar. Ini kenyataan. Coba lihat bapak-bapak tuh lebih mau di depannya mah yang orang tua pada yang anak. Iya. Jumatan aja. Jumatan tuh memang dari anak datang itu langsung masang lapak. Di depan. Iya. Jadi kan bawa senjata nih. Awak di depan tuh. 2-3 orang harus berdiri dulu. Nanti kalau sudah agak kesini langsung duduk tuh. Kalau saya bilang, Mas, ya kamu kan belum bisa sholat. Makanya aja. Karena kamu di depan sini nanti kamu ngumpul terus bertiga nih. Iya, canda dia. Bapak aja tuh baknya Pak di belakang itu tapi kamu di depan. Iya, aturan bakunya kan jamaah itu imam, bapak-bapak, baru anak-anak, laki-laki. Kalau ada jamaah perempuan sholat biasa kata misalkan ya, sholat 5 waktu. Kemudian anak kecil perempuan, baru ibu-ibu. Tuh ininya apa namanya secara aturannya, susunannya. Tuh. Jadi ibu-ibu nggak sunnah di depan, disuruh makruh dia. Afdolnya di belakang karena tadi selain sholat juga sambil jaga anak-anak. Dan satu lagi alasannya karena ya yang namanya ibu-ibu makin jauh dengan laki-laki kan istilahnya anak perempuan anak-anak itu jadi hijab lah gitu. Jadi hijab. Kecuali masjidnya misalkan disekat di samping gitu kan, itu baru nggak masalah. Kemarin geger perempuan salat di depan. Jadi tadi Ustaz teruskan Pak itu kalau terjadi seperti itu tidak masalah Ustaz ya.
Oh, masalah. Kalau dewasanya datang terakhir. Iya. Katakan. Lebih cenderung lebih rapat, lebih bagus ya Pak Ustadz ya. Kalau hukum anak kecil memutuskan sah, bagaimana yang kita swabnya cuma satu, kan anak dewasa nggak mungkin. Kita rumah pakai mas ya yang pakai mobil yang putih itu. Rumah pakai mas banyak amat. Bukan ya? Rumah siapa? Rumah Cici kan? Iya. Itu saya ada permisi di situ parkir. Oh iya itu lagi pakai sebenarnya. Makasih banyak. Iya mari. Maaf ya, Pak. Iya nggak apa-apa. Nambah lagi pakai mas rumahnya. Belum syukuran Pak. Syukuran. Jumat depan di lapak yasinannya. Depan ya. Yang terkait anak kecil lagi Pak. Ini kalau di Muhammadiyah dibedain. Ada ruangan khusus. Untuk sama anak kecilnya dibedain. Dan iya. Nah, Terus kalau di yang bahas itu ngobrol sama saya. Gimana Pak Sento kalau di nah saya bilang dipindahin dan nggak ada imam bapaknya, terus gimana? ya biasanya sih ada yang ngurusin sih tadi. Kita yang ngurusnya belum ada. Nah iya mas Pak kan? Ya, ini aku cuman apa sebagai Pengalaman. dari yang lain gitu. Iya. Enggak Pak Ustadz tuh udah ngasih tahu seperti itu gitu loh. Bedain sih biasanya, terus ada yang ngurus khusus, terus kalau udah SMP dilatih jadi imam gitu biasanya. Iya. Jadi Pak Ustadz, saya tahu di tengah itu bapaknya anak-anak yang banyak. Gitu mau diperiksa di belakang aja. Udah kamu belakang saya sendiri di depan. Mungkin belum memungkinkan mas ininya, apa namanya, Kondisi ya. kondisinya, SDM-nya belum ada. Ya kalau semuanya sudah memungkinkan, emang bagusnya gitu. Di tempat khusus biar anak-anak juga sadarannya, kedisiplinannya kebangun gitu. Kalau itu ya Mas ya di Panjen tuh saya pernah Mas. Anak-anak tuh Iya. seragam ya di Panjen. Atau enggak kayak ada ruang khusus lah. Biasanya untuk sekalian TPA. Jam mudah-mudahan depannya ada. Nah ada tuh yang dulu masjid lama depan. Iya. Masukin Yang situ. ngurusin. Enggak, di depannya kan belum dibongkar. Ya, mari. Udah? Cukup? Itu Ustaz. Ya. Apa? Enggak, itu yang saya di surat qobliyah itu Heeh. gimana? Banyak. Yang boleh di setelah satu wajib gitu. Kecelnya habis. Kenapa? Biasa surat qobliyah nanti ketinggalan gitu. Oh. Iya, jadi yang sudah rutin sholat qobliyah gitu kan. Kemudian ketinggalan itu ada sebagian ulama yang bilang sudah terhitung qobliyahnya, tapi lebih afdolnya nanti setelah di rumah qobliyahnya di rumah. Nggak apa-apa. Walaupun waktunya udah lewat. Dengan catatan tadi udah rutin, udah dawam gitu kan. Ada lagi? Cukup foto mas? Foto mas sudah gelisah aja nih. Mau ibadah yang lain kayaknya. Cukup ya? Dikit-dikit yang penting bisa dipahami, bisa diamalkan sehingga bisa sedikit demi sedikit memperbaiki sholat kita. Wa tabtulu bi ziyadati ruknin fi'liyin wallahu alam bishawab. Demikian untuk diskusi fikih kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah lagi
perbendaharaan, pembekalan ilmu kita untuk sholatnya biar lebih baik lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari uraian saya tadi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau punya teman ajak mas, gak apa-apa. Ya. Temennya cuma saya, Pak. Tetangga, maksudnya tetangga.